kualitatif atau mixed method? Nama saya Nairana, Bu. Dulu saya dari Unpas, lulusan tahun 96, 96. Itu penelitiannya kualitatif. Oke. 96 tuh angkatan siapa ya, Pak? Saya baru, saya belum masuknya 96 teh. Keluarnya, masuknya 91. Oh, berarti nggak sempet ya, nggak sempet diajar saya ya. Saya kalau nggak salah 97. Dulu pembimbingnya Pak Ame dengan Pak Karso. Ada dua nih, Bu Nurul Septiani. Iya, Prof. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiani. Saya dulu S1-nya di Universitas Islam Nusantara atau UNINUS. Penelitiannya S1 kuantitatif PTK. Baik. Pak Denny Setiadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Denny Setiadi, dulu kuliah di daftarnya di IKIP, lulusnya di UPI, Bu, tahun 2004. Nah, dulu skripsinya masuk 99, Bu, namanya masih IKIP Bandung. Oke. Tahun 2002 berubah jadi UPI, saya lulus tahun 2004. Ambil skripsi kuantitatif, penelitiannya kuasi eksperimen, desain kelas kontrol dan eksperimen. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ibu Sari Nur Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya alumni dari Unpas, Ibu. Masuknya tahun 2008. Untuk skripsinya, penelitiannya eksperimen, metodenya penelitian kuantitatif. Oke. Maulida. Ya, skripsi saya menggunakan kuantitatif, Prof. Dulu dari dulu di Universitas Surya Kencana. Unsur. Oke. Pak Dudi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dudi Maulana Syafruddin, dulu lulusan dari UPI, masuk 2003, keluar 2008. Nah, terus penelitian dulu saya penelitian kuantitatif, Prof. Oke. Ibu Reni Supartini. Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, saya S1-nya dari Unpas juga, Ibu. Waktu S1 saya penelitiannya kualitatif. Oke. Tahun berapa Unpasnya? Saya lulus 2006, Bu. Oke. Pak Samsurizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Samsurizal. Saya kuliah dari tahun 2012, lulus 2016. Penelitian yang diambil dulu kuantitatif. Oke. Bu Asma Ayu. Kecil suaranya ya? Waalaikumsalam. Tapi kecil sih. Tapi gak apa-apa kedengeran kok. Itu mungkin apa volumenya kecil mungkin. Tapi nggak apa-apa, sok sambil jalan aja. Kedengeran kok, tapi kecil. Kedengeran tapi. Ya, Bu Asma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya ya, oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asma Ayu, dulu S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang semester 3. Terus waktu skripsi itu saya PTK. Jadi penelitian Oke. Ibu Nur Mugniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Nur Mugniyah. Dulu waktu S1 ngambilnya penelitian kuantitatif di Universitas Pasundan. Masuk tahun 2018, keluar 2022. Oke. Pak Hilman Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lulus S1 tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Penelitian saya waktu Win Bandung. Waktu penelitian skripsi saya mengambil PTK kuantitatif ya, eksperimen. Ya. Nama Prof Rahayu ya? Ya, Prof Rahayu buku pembimbing saya waktu skripsi. Oke. Bu Chandra Suminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari S1-nya dari Unpas, masuk tahun 2005, keluar 2009. Waktu skripsi saya ngambil kuantitatif. Oke. Pak Syahrul Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sahrul, S1-nya di Unisba, ambil matematika murni, penelitiannya kuantitatif. Oke. Bu Artika. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibu, perkenalkan nama saya Artika. Saya lulusan dari STKIP Siliwangi Cimahi. Dulu saya ngambil penelitian kuantitatif menggunakan metode Knisli. Oke. Bu Tantia Wulansari. Ya, perkenalkan nama saya Tantia Wulansari. Saya asal dari S1 Universitas Pasundan, lulus tahun 2021, semester 2. Penelitian yang saya ambil kualitatif dengan penelitian studi literatur. Terima kasih. Oke. Ibu Siti Samiah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Siti Samiah. Saya S1 di Universitas Sanglang Buana dengan penelitiannya kuantitatif, yaitu dengan cost control dan cost eksperimen. Oke. Bu Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sulastri Pujiastuti, semester 3. Waktu S1-nya saya di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Bu. Dan skripsinya saya ngambil kuantitatif. Sama Bu Dr. Nani ya? Iya, betul. Sempat jadi wali dosen. Oke. Iya, makasih, Bu. Ibu Puspita. Ibu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Ambarini. S1 saya dari STKIP Siliwangi Bandung. PTK saya Tadi ada juga ya. Tadi siapa tuh yang dari STKIP Siliwangi itu? Bu Artika. Oh, Bu Artika saya Ibu. Ini kenal. Enggak jauh. Kita lulusan kayaknya ya. Saya lulusan 2012. Kalau Bu Artika 2020, 2016. Masih muda. Saya mah udah ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya apa Bu Nisrina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maka nama saya Nisrina Rozalini, alumni dari Unpas. Sekarang saya semester 3.
Dulu skripsi penelitian yang saya gunakan ada menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenisnya library research atau kepustakaan. Tuh. Oke. Pak Genta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Genta, itunya handphonenya di landscape kan coba. Oh iya. Ya. Sudah Bu ya? Ya. Iya. Perkenalkan, saya Genta, alumni dari Unpas. Dulu penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Rani. Recording in progress. Alumni dari Unpas angkatan 2021. Skripsi saya penelitiannya kuantitatif. Oke. Terima Baik, kasih. semua ya, sudah ya, semua. Baik, pada hari ini Ibu akan ini dulu ya, apa namanya, memberikan pendahuluan yaitu tentang dasar-dasar ya, yang ringan-ringan dulu lah ya. Oke, udah terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Nih ya, pertama kita tahu ya, semua tahu skripsi, tesis, disertasi. Tapi terkadang banyak yang belum tahu apa sih bedanya yang mendasar gitu ya antara skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di sini pertama kita sudah tahu semua bahwa skripsi itu adalah mendeskripsikan ya atau melukiskan fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan. Sementara tesis, nah nanti yang akan Bapak Ibu buat ini adalah karya ilmiah yang berupaya memotret dan menganalisis sesuatu fenomena ilmu pengetahuan secara komprehensif dengan menggunakan teori ilmu pengetahuan yang ada. Ya, jadi ini menganalisis ya. Kalau ini mungkin masih pada taraf deskripsi lah ya, melukiskan begitu ya. Tapi kalau ini tesis itu lebih dalam lagi, ya, yaitu menganalisis. Ya. Disertasi itu menciptakan suatu teori baru. Nah, sini bedanya ada yang harus diciptakan, ya. Barangkali nanti Bapak dan Ibu mau melanjutkan ke S3 ya, harus menciptakan teori baru ya, atau menemukan teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Ya, jadi tentu saja harus berdasarkan teori ya semuanya ya. Baik. Apa proposal itu? Tentunya merupakan perencanaan untuk satu kegiatan penelitian agar penelitian yang dilakukan memiliki pola tertentu untuk memenuhi tujuan penelitian. Jadi rancangan ya. Jadi kalau kita meneliti tanpa proposal tentu saja kita tidak akan terarah ya. Ya, menyesuaikan siapa pasti kita. Nah, bentuk proposal ini sangat tergantung pada pendekatan yang dipilih. Tadi Ibu mendengar ada yang kuantitatif, kualitatif, ataupun mixed method ya. Nah, di sini proposalnya tentu saja ada perbedaan sedikit. Pertama, kalau kuantitatif itu membutuhkan perencanaan yang cermat, detail, dan jelas ya. Predetermine ya. Jadi lebih terencananya lebih detail. Sementara pendekatan kualitatif ini proposalnya lebih sederhana karena dalam kegiatan di lapangan bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Jadi ini proposal ini bisa berubah ya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan yang ketiga ini pendekatan campuran atau mixed method ya.
merupakan campuran dari kuantitatif dan kualitatif. Ya. Nah, mixed method ini adalah pendekatan terbaru di mana pendekatan ini untuk mengcover dan menutupi atau mengcover kedua pendekatan yang tadi, kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, sistematikanya tentu saja ini yang umum ya. Judul, di sini pendahuluan ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan definisi operasional. Sementara bab 2 ya, di kajian teoritis ini ada kajian pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, dan operasional variabel. Nah, definisi operasional dengan operasional variabel ini berbeda ya. Desain, metode penelitian itu ada desain, ada subjek, ada instrumen, ada prosedur penelitian, prosedur analisis data, dan jadwal penelitian. Dan tentu saja dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran. Nah, judul ini harus singkat, spesifik, dan tapi jelas, tidak multitafsir ya. Ini sekitar 5-15 kata, tapi sampai 20 kata juga nggak apa-apa ya. Kalau lebih dari 20 bisa digunakan anak judul ya. Kemudian memuat variabel penelitian ya. Nah, ini misalkan perancangan model pengukuran kinerja dengan pendekatan ini misalkan ya, ada variabelnya ya. Kemudian kedalaman isi menunjukkan subjek dan lokasi ya, misalkan di mana ini kebetulan ini contohnya untuk Mars ya. Gunakan anak judul bila perlu. Nah, studi tentang mana gitu ya. Jadi, judul penelitian ini menunjukkan permasalahan yang akan diteliti, menggambarkan konsep atau hubungan antar variabel. Nah, pendahuluan pertama, latar belakang ini harus memuat state of the art tentang topik yang akan diteliti dari berbagai aspek untuk mengantarkan dan mendorong keingintahuan peneliti akan pentingnya topik tersebut. Apa itu state of the art ya? Di sini adalah posisi dari penelitian kita adanya di mana dibanding penelitian-penelitian terdahulu ya. Kemudian menjelaskan pentingnya ide topik dalam memecahkan suatu permasalahan nyata yang dihadapi berdasarkan teori atau norma. Kemudian mengemukakan persoalan dan munculkan data pendukung, termasuk penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti-peneliti lain yang relevan. Ya, fakta. Jadi ada fakta. Ada teori, ada fakta. Dan ada opini, bagaimana pendapat atau opini Anda tentang usaha mengatasi persoalan nyata tersebut. Paparan bersifat runtut dari umum ke khusus, tetapi harus spesifik pada bidang ilmu tertentu. Ya, tapi juga bisa juga dari khusus ke umum itu kalau pakai PTK ya. Kalau PTK kan permasalahan ada di kita, di guru atau di pendidik, dari khusus ke umum. Nah, jadi latar belakang ini harus ada FTO ya, biar gampang ya. Ada fakta atau data atau kebijakan, ada teori dan opini. Urutannya ini boleh mana saja. Mau teori dulu ya, mau fakta dulu boleh. Opini, kemudian berikutnya teori lagi, itu nggak apa-apa ya, silakan. Nah, state of the art ini perkembangan terkini tentang suatu topik yang dihasilkan oleh masyarakat peneliti seluruh dunia. Menentukan di mana kontribusi peneliti dalam riset yang akan dijalankan, menentukan novelty, hal baru, ya, kemudian memastikan tidak terjadinya duplikasi, dan gunakan ini minimal 75%, bagusnya 80% ya. Rujukan bersumber dari jurnal internasional bereputasi, ya, dari Skimago atau Science Direct ya. Rumusan masalah. Nah, ini gambaran kesenjangan antara harapan dan realita.
Biasanya bentuknya kalimat tanya, sistematikakan masalah, bantu dengan gaya enumeratif. Nah ini ya, dipakai penomoran seperti ini. Nah untuk tujuan ini analogi lah ya. Jadi kalau mudahnya mah kalau rumusan masalahnya 4, berarti tujuannya 4 begitu ya. Jadi mengemukakan tujuan penelitian yaitu capaian akhir yang ingin diraih, untuk mengetahui, menjajaki, mengulang, menganalisis dan sebagainya ya. Nah, manfaat atau kegunaan ini mengungkapkan secara spesifik manfaat yang ingin dicapai dari aspek teoritis dan aspek praktis, memecahkan masalah yang dihadapi, mendorong keluarnya kebijakan baru, dan perbaikan kinerja pendidik. Nah, kajian pustaka ini melakukan kajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel jurnal bereputasi. Berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi, menjelaskan state of the art, penelitian yang dilakukan, memuat uraian yang sistematis, komprehensif, ya. Kemudian mengulas perbedaan dan persamaan indikator-indikator variabel yang akan digunakan dengan penelitian yang lebih dahulu dilakukan. Ya. Jadi kajian pustaka ini bukan hanya kompilasi ya tentang teori ya. Kerangka berpikir ini diturunkan dari beberapa teori relevan dengan masalah penelitian yang berfungsi membantu penelitian. Merupakan sistematik variabel-variabel penelitian, merupakan alur pemikiran yang diperlukan untuk merumuskan hipotesis, bentuk penyajian naratif grafis atau matematis, teorinya harus kuat dan terbaru ya. Nah ini kalau kita buat gambar, di sini ada X1, ini mikro teori ya. X1, X2, Y ini adalah mikro teori ya. Middle teori ini adalah hubungan antara X1 dan Y, X1 dan X2, X2 dan Y itu adalah middle. Sementara semua, hubungan kesemuanya ini adalah grand teori ya. Nah, hipotesis bila ada. Tadi, kalau kuantitatif dan mixed method ada hipotesis, tapi kalau kualitatif tidak ada ya. Ini diturunkan dari teori, jawaban sementara atas masalah didukung oleh asumsi, bentuknya pernyataan ya. Kalau tadi rumusan masalah itu pertanyaan, kalau hipotesis pernyataan, jadi jawaban sementara. Ya. Uraikan sehingga dapat diuji. Nah, operasionalisasi variabel ini variabel penelitian dijabarkan agar jelas dan terukur. Operasionalisasi variabel harus mampu menghasilkan informasi tentang jenis data yang digunakan, bagaimana data diperoleh, siapa sumber data, dan dari mana data diperoleh. Informasi data harus pula mengidentifikasi skala-skala ukur untuk membantu dalam penentuan teknis analisis yang akan digunakan. Nah, ini contohnya ini ya. Misalkan ada X1, implementasi kebijakan pendidikan. Operasionalnya bagaimana pendapat pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan PSG. Indikatornya dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, instrumennya, yaitu dengan wawancara, angket, dan respondennya, kepala sekolah, guru, dan siswa, dan seterusnya ya. Jadi ini dijelaskan ini. Jadi supaya kebayang arah dari penelitian kita itu apa. Kalau operasional variabelnya bagus, ini minimal 70% ini berarti peneliti sudah paham ya. Nah, metode ini adalah bagaimana melaksanakan, dari mana dan dengan cara apa data informasi didapat, dan kapan waktu pelaksanaannya. Nah, ini ada desain, subjek, instrumen, prosedur penelitian, dan prosedur analisis data, serta jadwal. Daftar pustaka, nah ini utamakan keluaran edisi terbaru. Jadi misalkan kalau sekarang 23, ketika mencari teori atau referensi, ini mundur ya. Pertama yang terbaru 23, kalau nggak ada kemudian 22, kemudian 21, dan seterusnya ya. Caranya itu yang paling mudah tuh dilihat di Google Scholar ya. Seperti itu.
Artikel dari jurnal lebih baik, perhatikan tata cara penulisan, jadi harus tahu gaya selingkungnya. Nanti Bapak Ibu untuk tesis bisa minta ke Bu Vita ya, ada di sana panduannya. Monitoring informasi terbaru lewat internet. Nah, mungkin itu sementara itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini buku yang pegangannya ini. Nanti untuk minggu depan kita berbagi kelompok ya untuk membahas ini materi penelitian ini ya. Mungkin itu ya. Ini jangan lupa kalau mau follow IG Ibu ya atau FB atau yang mau email ya ke Ibu kalau barangkali mau tanya apa begitu ke email ya. Itu. Baik. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada malam ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Itu pemantik saja ya, pemantik dari metode penelitian itu adalah dasar-dasar penyusunan proposal. Nanti kan Bapak dan Ibu akan menyusun proposal ya. Silakan, karena Ibu tahu bahwa S1 kan sudah belajar metodologi ya. Tapi tentu saja metodologi ini tidak cukup hanya dipelajari di S1 karena gampang-gampang susah Bapak dan Ibu ya. Jangankan Bapak dan Ibu baru belajar metodologi di S1. Yang sudah belajar sampai S3 pun terkadang suka masih rada bingung-bingung dalam meneliti ya. Para dosen juga itu kadang-kadang suka bingung. Tapi ya sebetulnya bisa dipelajari gitu loh maksudnya. Dan oh ya, tentunya nanti Bapak dan Ibu akan ketika misalkan bimbingan begitu ya, atau nanti ada ujian, ada perbedaan pendapat dari dosen yang satu dengan dosen yang lain atau pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain. Nah, tentu saja hal itu jangan dibuat apa namanya bingung begitu ya. Karena memang metode ini atau juga misalkan waktu kemarin Bapak dan Ibu waktu S1 Bapak Ibu memperoleh informasi yang berbeda dengan yang apa yang akan saya sampaikan. Itu jangan bingung ya. Karena biasanya metode penelitian itu punya persepsi yang berbeda-beda dari cara pandang beberapa expert ya. Metodologi penelitian ini tidak ada yang benar salah, tidak. Yang ada adalah cocok atau kurang cocok begitu ya. Kemudian bagus dan kurang bagus gitu. Contohnya begini supaya jelas ya. Misalkan begini. Rata-rata nilai matematika di kelas A gitu ya. Misalkan 70. Sedangkan rata-rata di kelas B 60. Kira-kira bagus yang mana antara kelas A dan kelas B? Tergantung Bu, ukuran penyebarannya juga harus kita cek berarti. Oke. Kalau kita hanya mengandalkan statistik deskriptif saja, mana yang lebih bagus? Statistik deskriptif dari rata-rata aja. 70. Ya, 70, yaitu kelas A tadi ya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Denny, ternyata setelah menggunakan statistik inferensial, tadi memperhatikan sebarannya, ya standar deviasi dan sebagainya, mungkin nggak tidak berbeda signifikan? Mungkin nggak? Mungkin, Prof. Mungkin. Dari dua hal tersebut kesimpulannya berbeda dong, benar nggak? Ya, betul.
Mana yang benar? Mana yang benar? So, kalau ditanya mana yang benar, jelas itu beda kesimpulannya. Iya, betul. Coba, mana yang benar? Dua-duanya pula benar. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya, yang tadi Ibu bilang apa, dengan kecocokannya itu disesuaikan mungkin juga dengan grade-nya juga, mungkin grade penelitiannya. Kan misalnya skripsi, tesis, segala macam. Atau saya, pertanyaan yang kedua, mana yang lebih bagus analisisnya? Yang mana? Yang inferensial, Bu. Inferensial. Kenapa? Kenapa? Lebih terukur aja, lebih terukur. Coba yang lain, mana suaranya ini? Mentang-mentang udah kuliah berapa kali tadi siang? Dari siang? Kedua, dari jam 1, Prof. Jam 1, Prof. Ini ketiga ya? Ini ketiga ya? Ya, ini yang ketiga, Bu. Mentang-mentang ibu yang terakhir menit pada dia. Sok atau suaranya? karena lebih mendalam. Lebih apa? Lebih dalam. Oke. Ya. Jadi tadi berbicara benar tadi, dua-duanya benar. Padahal mah beda ya kesimpulannya. Dua-duanya benar. Tapi mana yang lebih bagus? Yang pakai inferensial. Kenapa? Lebih dia memperhatikan banyak faktor. Jadi tidak main ini aja ya. Rata-ratanya ini lebih baiknya, ini lebih bagus, ya nggak begitu juga gitu. Tapi kalau ditanya benar nggak kalau saya menyimpulkan kelas A lebih bagus, ya benar juga. Karena tadi kan kalau dilihat dari rata-rata, kalau dilihat dari statistik deskriptif. Tapi itu tadi kalau ditanya mana yang lebih bagus. Jadi, nah itu tadi. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau membuat penelitian atau tesis, bisa memilih, silakan. Mau yang bagus, analisisnya dalam, atau mau yang biasa-biasa aja, gitu ya. Tapi tentu saja ada standar ya. Tetap ada standar. Kita punya standar di S2 ini. Tapi ada yang memilih mau bagus, ada tesis rasa disertasi misalkan. Tapi kalau tesis rasa skripsi mah nggak boleh. Ya. Minimal tesis rasa tesis berarti Bu ya. So standarnya tesis rasa tesis. Tapi kalau mau tesis rasa disertasi sangat boleh. Tidak sedikit loh Bapak Ibu, alumni-alumni dari Unpas banyak yang mampu membuat tesis rasa disertasi. Kalah dengan yang disertasi yang sesungguhnya saya bisa apa ya? Bisa berani bersaing lah. Gitu. Dan yang membedakan apa? Yang membedakan apa coba? Nilai, tentu saja nilai ya. Jadi terserah mau nilainya pas-pasan saja begitu ya, atau mau nilainya bagus gitu. Dan alhamdulillah dari lulusan kami itu banyak yang melanjutkan S3 ternyata, dan memang mereka mampu. Jadi pada apa ya? Pada ketagihan. Jadi pada ini apa? Ketagihan edik aja kok ya, edik untuk sekolah gitu loh. Mudah-mudahan nanti antara Bapak dan Ibu juga ada yang edik untuk meneruskan S3. Masih jadi seperti di apa ya? Dirangsang, betul, dirangsang gitu ya. Asalnya mau apalagi asalnya emang nggak kepikiran katanya ya, mau S2 juga, malah pada minta rekomendasi, saya mau melanjutkan S3 di sini di sana gitu. Alhamdulillah seneng sih gitu. Ya.
Itu ya Bapak dan Ibu, jadi nanti kalau menemukan perbedaan pendapat itu jangan aneh, kita harus cerdas dalam menerima informasi. Contoh, saya dulu kalau Bapak dan Ibu melihat disertasi saya menggunakan angket itu pakainya 4 choice ya, tanpa netral. Dulu promotor saya mengajarkannya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya, kebetulan saya sebagai reviewer penelitian, ya, banyak pengalaman-pengalaman yang saya peroleh, terutama tentang hal itu saya jadi asesor penelitian, di mana kalau untuk menseleksi itu baru pilihannya genap, ya. Tapi kalau tidak menseleksi, saya berpikir sendiri. Netral itu perlu. Kenapa? Netral itu kalau misalkan kita akan mengukurnya sikap, netral itu suatu sikap nggak sih? Sikap. Terus kadang-kadang banyak juga yang nanti katanya kalau ketika di-share takutnya pada milih netral. Boleh nggak sih? Seandainya kejadiannya seperti itu, boleh nggak sih pada milih netral? Boleh nggak? Kalau ditanya boleh, Prof. Tetapi kalau berdasarkan, kalau ketika melakukan penelitian harusnya sudah ada berdasar teori-teori, harusnya mendukung ke arah mana gitu harusnya. Nah. Berarti mungkin ada yang salah dengan tindakan penelitian kita. Mungkin gitu, Prof. Atau saya tanya, atau pendapat lain, coba pendapat lain. Kalau pendapat saya ya, Bro, boleh. Seperti angket mungkin dengan soal saya pun sebagai ya mungkin dalam kesulitan dalam meneliti ya tentunya dalam membuat suatu instrumen itu kan uji validitas reliabilitas yang paling penting menurut saya. Karena kalau kita hitung pun antara R hitung dengan R yang sudah tabel misalnya jumlah itu kan kadang tidak valid. Tapi dalam hati kecil, kok kalimat kita nggak jelek nih, oh soal kita nggak jelek nih, angket kita nggak jelek nih. Tapi ketika di judgement pun, saya pun kadang merasa ada yang coret-coret, oh misalnya salah nih, jelek nih ini. Nah itu pun hal-hal seperti itu kadang membuat pertanyaan itu bisa saja angketnya itu tadi kan ada yang sedang atau sangat baik sekali, lah istilahnya. Nah, jadi yang kalau saya ambil dalam sebuah penelitian yang paling membingungkan itu ketika kita harus menguji kelayakan instrumennya itu sendiri. Kalaupun setelah di judgement ternyata mungkin tadi judgement itu bagus, kemudian validitas reliabilitasnya itu udah bagus, ketika diujikan pun mungkin akan timbul kelayakannya. Tapi dengan dua versi mungkin setelah diuji validitasnya, kemudian diuji juga di judgement juga oleh para ahli. Itu mungkin kalau dari saya kalau salah. Ya, baik. Ada lagi nggak yang mau berpendapat soal ini? Seorang lagi sok. Perempuan deh, suara perempuan jangan kalah. Sok. Suara perempuan mana? Belum pada ngantuk kan? Sok, boleh sambil minum kopi, nggak apa-apa, saya. Mau sambil ngemil juga nggak apa-apa. Asal harus bagi-bagi. Mana suara perempuannya? Sok, seorang berpendapat. Tadi. Ayo. Ini jangan takut salah atuh. Ayo. Oh ya, perlu tahu ya. Yang dinilai itu prosentasenya adalah saya ada di itu. UTS 20%, UAS 20%, keaktifan berapa tuh? 20.
tugas 40, keaktifan 20, ya. Jadi nanti kan ada presentasi nih, ada presentasi. Nah itu, jadi saya tidak hanya mengambil misalkan UTS-nya gede, UAS-nya gede, enggak. Jadi di keaktifan, di presentasi, apalagi ada sekarang ada EI. Jadi saya lebih banyak di keaktifan juga ya. Nanti karena kalau hanya menulis bisa jadi itu hasil dari EI. Ya, sekarang mah harus ini apa? Diuji lagi dengan lisan. Oke, ayo. Ini yang perempuan tidak ada yang mau mewakili. Saya tunjuk aja. Masih malu-malu kayaknya perempuan. Yang perempuan masih malu-malu. Ayo, siapa tuh? Ayo. Ih, kenapa sih malu-malu? Biasanya masuk pada berani dah. Prof, ini banyak yang nanya, pertanyaannya katanya menjurus yang kemana? Oh. Jadi pada diam. Oh, nggak ngerti. Ya, Iya, jadi menjurus kemana tuh kan pada senyum. tadi begini. Ketika skala membuat angket, kalau kan suka ada yang menghilangkan netral ya. Nah, Ibu bertanya, netral itu sikap bukan sih? Sikap. Bentuk sikap. Boleh nggak kalau responden menjawab netral? Boleh nggak sih? Boleh. Sangat boleh. Boleh. Terus boleh. Kenapa tuh suka dihilangkan ya? Iya nggak? Siapa yang waktu skripsinya yang pakai angket? Siapa? Saya. Berapa? Berapa itu? Berapa choice? 4. Nah, kunaon 4. Coba kunaon 4. Enggak 5 misal, ragu-ragu. Tahan 4. Siapa yang 4? Saya 4. Oh, kunaon bet 4. Karena suruhan dosen. Iya ya, jadi pertanyaannya betul, Prof. Itu kenapa netral gitu nggak dimasukin? Harusnya 5 ya, ada tengah-tengahnya gitu. Nggak tahu. Jadi bahan pertanyaan juga. Siapa lagi yang 4? Siapa lagi yang 4? Yang 4 siapa lagi? Sok, apa? Sok. Oke. Supaya hasil datanya bagus sekali, Prof. Nah, itu adalah kesalahan yang besar. Tapi kesalahan yang besar tapi banyak yang mayoritas. Nah, jadi seperti suatu kesalahan yang benar gitu loh. Satu kesalahan tapi seperti dibenarkan ya. Sekarang saya ajak untuk memperbaiki ya. Tadi kan kita sepakat netral itu adalah sikap. Boleh kita bersikap netral? Boleh? Boleh, sangat boleh, Prof. Ya, terus kenapa tadi nanti kalau respondennya netral bingung gimana? Tinggal disebutkan kok bahwa hasilnya begini. Penelitian itu apa sih? Coba penelitian sendiri apa sih? Penelitian itu adalah sesuatu yang jadi masalah, tetapi kita harus memecahkan masalah secara sistematik gitu, Prof. Dan ada masalah. Ya oke. Dan ditambahan lagi mencari kebenaran. Betul.
bukan kebagusan ya, tapi kebenaran. Bener nggak? Rata-rata orang berpikir penelitian itu baik jika hipotesisnya terbukti, begitu ya? Benar nggak? Betul, Prof. Jadi tadi ketakutan tadi, ya seperti Bu Yemima tadi. Emang kalau hipotesisnya tidak terbukti, kenapa penelitian kita gagal gitu? Nah itu. Heeh. Ya, ya memang begitulah. Kalau gini Prof, kan pernah dengar pendapat Prof bahwa hasil penelitian itu kan berarti harus sesuai dengan studi literatur Prof. Nah, berarti kan karena yang melakukan melakukan penelitian ini kan bukan hanya kita aja, bisa sudah ada peneliti-peneliti terdahulu sebelumnya. Nah, bisa mereka udah ada hasilnya tuh. Nah, tiba-tiba kita kayak semacam ketakutan melawan arus gitu apa hasilnya kan. Jadi nanti apakah penelitian kita gagal ketika misalnya hasilnya malah melawan arus gitu kan, karena kasus seperti barusan misal dengan ada choice ditambah 5 dengan yang netral atau yang ragu-ragu seperti itu. Padahal kalau tahu itu bisa jadi skripsi rasa disertasi loh. Percaya nggak? Kalau tadi kemudian hipotesisnya tidak terbukti, itu bisa jadi skripsi rasa disertasi. Percaya nggak? Bukan gagal, bukan gagal, malah skripsi rasa disertasi. Akibatnya apa, Prof? Apa Tidak coba? lanjutnya, kalau hasilnya seperti itu. Apa coba? Bu Yemima apa? Yang ibu maksudkan apa? Kita beda, berarti kita teori baru, Bu. Betul. Variabelnya banyak. Kita menemukan teori baru, di mana silakan aja teori yang lama mengatakan bagus, bisa jadi karakternya berbeda dengan yang teori yang kita lakukan, penelitian yang kita lakukan, bisa jadi karakteristiknya berbeda. Jadi kita menemukan teori baru. Metode A bagus untuk karakteristik misalkan bagaimana, tapi tidak baik untuk karakteristik yang. Jadi kita menemukan teori baru. Jadi tapi ngeri sidangnya Prof, kebayang. Sebetulnya ya mungkin saat itu karena belum paham ngeri, tapi sekarang kan sudah saya kasih tahu. Selama penelitian kita benar melakukannya, tidak bodong, kita harus yakin. Kenapa misalkan berbeda dengan karena ada indikatornya ini, sementara karakteristik ini indikatornya ini gitu. Nanti kaitkan dengan indikator, ya. Oke, nanti kita lebih jauh lah itu ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke angket. Jadi, kapan saatnya 4 atau genap dipakai dengan ganjil, choice yang ganjil dipakai? 4 tidak salah, bisa dipakai juga, atau genap tidak salah, atau netral dihilangkan nggak salah. Ketika kita akan menseleksi, misalkan gini, kemarin yang masuk ke pasca Unpas ingin yang mempunyai sikap baik terhadap matematika misalkan, tentu saja netralnya harus dibuang. Dia kecenderungannya kemana? Itu tadi, kalau mencari kecenderungan, netral dibuang. Seperti saya waktu mereview penelitian itu netralnya dibuang. Kenapa? Karena saya harus menseleksi
lulus atau tidak. Itu baru netralnya dibuang. Tapi kalau hanya ingin tahu sikap seseorang, netral jangan dibuang. Seandainya Paitna netral semua, ya biarin aja. Berarti sikap dari responden tersebut netral terhadap sesuatu gitu. Tadi Prof, misal kalau kita pengen mengetahui respon terhadap suatu jenis pembelajaran, netral harus ada ya Prof? Iya, kalau tidak menseleksi mah iya. Ya. Nah, saya kembali lagi ke belakang lagi tadi ya, ke awal lagi. Maksud saya begini, Bapak Ibu, kalau memperoleh pengalaman-pengalaman, bisa jadi berbeda dengan pembimbing yang dulu, itu nggak apa-apa. Seperti yang saya alami, saya S3, kalau Bapak Ibu melihat disertasi saya, mungkin aneh kok, Ibu, apa namanya, disertasinya gening, skalanya 4, begitu ya. Padahal saya sekarang sudah bertambah pengalaman, jadi cara berpikirnya sudah berbeda gitu. Jadi yang namanya metode penelitian Bapak dan Ibu bisa berkembang ya. Bukan metode penelitian aja. Yang namanya ilmu pengetahuan, jangan fanatik, jangan malu ketika kita berubah-ubah pandangan kita ya. Apalagi metode penelitian. Jadi jangan fanatik. Ada yang misalkan gini, pokoknya kualitatif, pokoknya kuantitatif gitu ya. Saya termasuk orang yang kalau ada sesuatu yang baru, saya coba untuk ini ya, menganalisisnya. Dan nanti saya juga mengajar PTK, nanti di PTK juga saya agak berbeda dengan yang lain ya. Karena saya tidak cepat percaya dengan ilmu yang sudah ada yang beredar, tapi saya selalu olah lagi dan banyak mencari ilmu-ilmu dari luar juga ya, sehingga memperoleh ilmu baru walaupun yang lain tidak banyaknya, mayoritasnya begitu, tapi saya beda gitu loh. Tapi bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Memang karena profesor kan boleh punya teori kan, jadi saya pede aja gitu ya. Kalau Anda mungkin iyalah, oke lah, nggak pede lah, belum pede ya, masih S2 gitu ya Mbak. Jadi, tapi nanti kalau Anda jadi ekspor, sudah S3 boleh mulai bisa ekspor ya, apalagi profesor. Itu harus percaya diri. Tapi tentu saja harus banyak belajar. Jadi, saya juga sampai sekarang nggak pernah berhenti belajar, karena ilmu itu, yang saya bilang, ilmu itu berkembang terus ya. Jadi yang maksud saya tadi, seandainya Bapak dan Ibu nanti menemukan pendapat-pendapat yang berbeda, tolong jangan mengambil yang terbanyak, tapi diolah lagi, direview lagi, terus banyak diskusi dengan orang-orang yang Bapak Ibu anggap ahli gitu. Jadi saya tuh kalau ada sesuatu yang berbeda dan saya punya ide, punya pemikiran yang berbeda, saya selalu cari literatur, sama saya berdiskusi dengan orang yang saya anggap bisa diajak diskusi gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk punya pendapat ya, seperti itu. Terus apalagi ya? Jadi tadi ya, itu teh dalam rangka tadi, kalau di S1-nya ada perbedaan pendapat dengan apa yang saya sampaikan, silakan kita berdiskusi ya. Misalkan, Bu, kata pembimbing saya dulu begini-begini gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Saya sih tidak alergi dengan beda pendapat ya. Tapi mari kita beradu argumen. Gitu ya. Kalau Anda punya argumen ya, oke, saya terima. Kalau memang itu bisa masuk akal, bisa diterima ya. Jadi saya tidak alergi ya dengan hal itu gitu. Jadi jangan takut untuk berargumen ya. Jadi tadi pertama, hipotesis itu tidak selamanya harus terbukti. Boleh tidak terbukti. Bukan berarti penelitian kita gagal, enggak. Ya. Jadi kenapa penelitian itu dianggap susah? Kenapa coba? Kenapa dianggap susah?
Karena bukan mencari yang benar, mencarinya yang bagus, mencarinya yang harus terbukti. Jadi kalau nggak terbukti liur, datana kumaha ya, kudu diupdate. Coba kalau mencari benar, ya kumaha, adanya data aja, datanya mau jelek, mau bagus. Itu rasa ayana weh. Yang penting kita nanti berargumen. Oh, datanya segitu karena ada faktor ini itu. Bahkan, misalnya kemarin COVID nih, ketika penelitian terganggu COVID, kemukakan aja. Ternyata hasilnya nggak bagus, kemukakan aja. Karena waktu penelitian ada kondisinya begini-begini, sehingga nanti kekurangan-kekurangan itu sampaikan di saran, direkomendasi. Nanti untuk penelitian ke depan, direkomendasikan bagaimana gitu. Seperti itu. Ya. Jadi jangan takut lagi dengan yang namanya penelitian ya. Siap ya? Prof. Jadi harus terbuka, wawasannya harus terbuka. Jadi yang membuat kita tidak suka, terus terang, dari berapa orang nih? 29. 29, 28, 27 ya. Raise hand yang suka penelitian. Yang suka penelitian raise hand. Saya down hair. Saya netral, Bu. Saya netral. Bu, saya netral gimana, Bu? Kalau netral gimana, Bu? Saya nanya yang suka. Yang suka ini. Mau eliminasi ya? Fahim nih. Mengukur kecenderungan. Saya suka suka penelitian masak enak gitu. Oke. Jadi mayoritas kurang suka ya, walaupun ada yang netral ya. Kenapa coba? Karena selama ini di cara berpikir kita, mindset kita menganggap penelitian itu harus terbukti, bagus, harus bagus. Betul. Padahal kunci penelitian ini adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran mah dek goreng, dek bagus, kemukakan weh, laporkan gitu. Ya, gampang kan penelitian? Kalau gitu? Kalau saya ada satu lagi, Prof, tidak bisa menuliskannya. Nah, kurang bisa menuliskan secara ya, menjabarkannya itu loh kelemahannya di situ. Iya, yang secara sistematik ya, Bu ya. Mau tahu kenapa begitu? Mau tahu. Mau tahu, Bu, gimana, Bu? Suka baca nggak? Bacanya tulis status orang. Hobi baca nggak? Jurnal. Hobi baca nggak? Enggak. Bacanya baca fiksi. Baca berita, Bu. Baca status. Baca status. Kita jangan ngeblok diri bahwa kita tuh nggak bisa. Orang matematik itu kan rata-rata menganggap begitu ya. Orang matematik itu udah eksak. Jadi nggak bisa mengerangkai kata-kata. Nonsen gitu. Nonsen. Bukan nggak bisa, tapi nggak berusaha. Ya. Percaya nggak? Percaya nggak? Bukan nggak bisa, tapi nggak berusaha. Percaya, betul. Percaya, Bu, saya tidak berusaha. Kurangnya kita dalam literasi juga, dalam wawasan. Ya, silakan. Kalau Bapak Ibu banyak baca, saya yakin akan berubah. Ya. Jadi mumpung dari awal sekarang banyak membaca jurnal atau karya ilmiah. Nanti lama-lama kita terbiasa dengan bahasa itu ngaguluyu sendiri gitu. Ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena itu yang saya alami. Saya dulu awal begitu bilangnya, saya tuh nggak bisa nulis, susah ngeluarin kata-kata. Tapi kalau kita punya niat yang kuat, itu lama-lama akan terbiasa gitu loh. Saya dulu menulis
karya populer ya, kayak ilmiah populer yang di media massa, rasanya nggak suka gitu, awal-awal nggak suka ya. Karena itu tadi ngeblok. Saya kan orang matematik kan nggak bisa berkata-kata gitu. Tapi waktu itu saya didorong saya harus bisa gitu ya, nulis di media massa. Lama-lama ya terbiasa gitu. Terus terpaksa saya membaca tulisan orang lain, oh begini ya gitu. Saya coba lama-lama, dan memang menulis itu harus ada orang yang membaca juga ya. Jadi memang saya sampai sekarang kalau setelah saya membuat tulisan, saya minta orang lain untuk membaca. Karena hebat-hebatnya kita menulis, tetap harus ada yang membaca. Ya, untuk yang mengoreksi. Karena kalau sendiri perasaan suka bagus aja gitu. Ya. Jadi kalau ingin Bapak Ibu tidak terkendala dengan membuat kalimat, ya, banyak baca dari sekarang, ya, banyak baca, buat target, misalkan seminggu minimal 1 jurnal, misalkan ya, insya Allah. Nah, dari sekarang mulai mencari-cari masalah, ya, walaupun kita sudah banyak masalah ya. Ya, silakan. Dan Bu Asma, dengan dari pembicaraan kita sebenarnya saya sedikit tergelitik dengan tesis saya sendiri sebenarnya. Karena tesis saya sendiri secara tidak langsung bakal menguji sesuai tidaknya kurikulum merdeka ini sebenarnya. Saya sendiri sedikit takut. Rencana tesis. Judulnya udah ada. Oh iya. Sudah ada, udah dalam tahap proses bikin proposal juga. Sekarang udah tahap membuat instrumen. Jadi instrumen saya itu semuanya tentang kurikulum merdeka. Jadi secara tidak langsung saya menguji instrumen saya itu yang notabene-nya tentang kurikulum merdeka itu sesuai apa enggak. Sementara di beberapa referensi yang saya baca, mereka mengatakan itu sesuai dengan kondisi sekarang. Cuma kalau melihat situasi sekolah saya, kemungkinan ya saya bakal memilih kelas yang bisa dikondisikan dengan itu gitu. Oke. Jadi kemungkinan nanti hasilnya nggak bagus gitu ya? Seperti itu, Prof. Ya nggak apa-apa. Jadi, apakah sekolah kita udah siap belum dengan kurikulum merdeka? Itu nanti hasilnya justru itu memberikan informasi kepada pengambil kebijakan nantinya bahwa di Indonesia tuh belum siap. Berikan rekomendasi supaya siap apa yang harus dilakukan, bla 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 bla, gitu, gampang, tenang. Bagaimana dengan tesis saya? Ibu ini apa? Ibu cinta sayang, ntar ya ibu kuliah dulu. Jadi kepikiran aja karena dari beberapa referensi dari beberapa workshop mengatakan bahwa kurikulum ini cocok untuk segala situasi. Sementara saya belum menjalankan, tapi membuat instrumen aja udah ribet gitu. Seperti itu, Prof. Iya, itu di teori mah gitulah. Di teori mah nanti kalau misalkan nantinya saya menemukan ternyata itu tidak sesuai, apa-apa. Bagaimana dengan tesis saya, Prof? Ya nggak naon, atau justru ibu tidak sesuai untuk karakteristik di sekolah ibu. Mungkin ibu di mana sekolahnya? SMK Pasundan 1 Banjaran. Ya, SMK Pasundan 1 Banjaran tidak cocok di sekolah ibu, cocok di SMA Tilu meureun. Di SMA Tilu, SMA 2 meureun cocok ya. Di SM atau di swasta yang bagus cocok. Tapi di ibu nggak cocok itu naon. Ya. Masih mentok di instrumen sebenarnya, Prof, karena kudu disesuaikan dengan ini itu. Bu Esma emang udah SUP gitu? Belum.
dari Bu Nenden disuruh ngerjain sesuai dengan jadwal. Jadi pas waktunya SUP saya sudah siap. Oh gitu. Oh jadi bikin instrumen dulu. Oke. Terima kasih masukannya. Oh dosen walinya Bu Nenden ya? Bu Nenden. Bu Nenden. Terima kasih Pak. Oh ya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Hari kita sampai jam berapa sih? Udah habis ya? 20.10 kalau di jadwal. 20.10, oh udah kelewat. Tapi saya tuh tadi kesiangan ya. Ya sudah, kalau gitu untuk pendahuluan tapi panjang ya. Tapi saya paling tidak saya ingin mensupport Bapak dan Ibu bahwa yang namanya penelitian tuh nggak susah. Yang penting kita ada niat mau berubah, mau berusaha ya. Nanti banyak berdiskusi dengan saya atau dengan dosen lain ya. Kami di MPM itu terbuka banget untuk Bapak dan Ibu. Jangan apa namanya? Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apapun gitu ya. Oh ya, Bapak dan Ibu untuk semester 1 sebetulnya masih ada kuota Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu kalau mau mengajak teman-teman ya, mangga masih terbuka ya. Walaupun kita sudah mulai kuliah sekarang tapi masih bisa karena masih belum masih bisa terkejar. Oh ya, nanti KM dari semua ini ada nggak, sudah terbentuk belum? Kita tekniknya siapa? Pak Syahrul? Syahrul kan. Ya Bu, hadir. Ya. Nanti tolong dibagi kelompok. Ada berapa bab ya? Ini berapa orang? 28 ya? 27 ya? Berapa sih semuanya teh? Iya, 27 ya. 27 bagi 6 berapa? Kebanyakan ya? 4 ada itu. Ada 4, ada 5 Bu paling. Kalau dibagi 6 kelompok. 4 sampai 5 orang. Sebentar. Atau bagi 7 gitu ya, bagi 7 aja ya. Jadi di situ ada bab 1 ya, di buku yang Ibu tadi. Ada bab 1 sampai bab 8, tapi ada yang digabung gitu. Nanti saya Ibu dibagi lagi ya itunya. Ibu kasih apa namanya, dikirim dikasih tahu ya nanti pembagian materinya. Tapi mulai minggu depan sudah diskusi. Oh ya, kita tuh bagi 6 lah, nanti kita lebih banyak diskusi aja. Bagi 6, kita kan kuliahnya tuh begini. Zoom, kemudian LMS ya. Jadi minggu depan dengan saya LMS. Jadi Bapak dan Ibu untuk minggu depan semua membuat apa namanya, PowerPoint untuk disajikan begitu ya, untuk minggu depan. Jadi nanti kita ketemu lagi 2 minggu mendatang. Tapi semua harus beres, tidak misalkan kelompok 1, jadi enggak, kita barengan semua beresnya ya. Nanti dibagi-bagi minggu depan. Silahkan diskusi per kelompok ya, per kelompok di LMS. Nanti akan dibagi-bagi kelompok ya. Nah kemudian minggu depannya lagi Zoom lagi kan, baru diskusi lewat Zoom lagi ya, kelompok 1. Tapi membuat PowerPoint-nya dan membuat apa ya itunya apa bahannya minggu depan itu harus beres semua. Enggak minggu depan diskusi, pas 2 minggu lagi ya, pas ada Zoom ini
Hamin 2-nya harus udah beres. Paham nggak maksudnya tadi? Ya, minggu depan LMS, silakan Bapak Ibu berdiskusi kelompok masing-masing. Kemudian H-2 minggu depannya lagi diupload itu semua PPT-nya. Dan pas Jumat 2 minggu mendatang kelompok 1 dan kelompok 2 yang presentasi, ya, gitu. Siap-siap, ya. Ibu ini kalau absennya gimana, Bu? Ke Bu Vita, coba. Bu Vita ada di sini nggak? Keluar. Ini di LMS, ini aja. Ngabsen di LMS kan? Nggak tahu itunya, linknya jalan nggak ya? Nanti, coba nanti dilihat. Sementara, ini aja di screenshot aja dulu. Sekarang di screenshot aja dulu. Aku KM di screenshot. On cam dulu, on cam. Yang bisa on cam. Ya siap Bu, bentar. Udah semua ini. Oke, set pertama ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, bentar ya. Save dulu. Emang berapa layar gitu? 1 kan? 2, Bu. Oh, 2. 2 di saya mah. Oh. Oke, terakhir. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip, beres. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih ya atas diskusi kita hari ini, dan kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga diskusi kita malam ini barokah ya. Dan Bapak dan Ibu sehat selalu. Ya. Amin. Jangan lupa niatkan setiap belajar itu lillahi ta'ala, supaya tidak jenuh, tidak ngantuk, dan selalu semangat, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam.